Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waqti wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Zainal Mutakin MPD selaku Kepala Sekolah SD Saujata 2, kepada yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Saujata 2, perkenalkan nama saya Diamen di sini sebagai MC. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif SDN Saujata 2 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tatanan kehidupan dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan modern ini. Baiklah, langsung saja untuk mengikat acara ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kami akan membacakan susun acara ini, yaitu yang pertama saat pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga diseminasi budaya positif, yang keempat penutup. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka sekali lagi acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menginjak acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah, yaitu yang dibawakan oleh Pak Zainal Mutakin MPD. Untuk waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurul Fitro Rizkyati SPB selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes tahun 2024. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Saujata 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa diberi kesehatan, keselamatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Bapak Ibu Guru SD Negeri Saujata 2, pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif SD Negeri Saujata 2 yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Nurul Fitro Rizkyati SPB selaku calon guru penggerak angkatan 11. Perlu diketahui Bapak Ibu guru semuanya, kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat bagi semua elemen yang ada di sekolah, baik tenaga pendidik, siswa, wali murid, siapa saja atau yang berhubungan nantinya dengan sekolah. Jadi kegiatan diseminasi budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Bu Nurul Fitro itu nantinya sangat bermanfaat sekali. Jadi tentunya kita sangat antusias ada kegiatan diseminasi ini supaya nanti Bu Nurul Fitro bisa berbagi praktik baik kepada semua rekan sejawat atau guru yang ada di Sekolah SD Negeri Saujata 2
dan implementasinya nanti kepada siswa dan lingkungan sekolah yang ada di sekitarnya. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh Bu Nurul Fitro, harapannya nanti setelah diseminasi ini tentunya ada perubahan terhadap guru dan siswanya atau semua elemen yang ada di lingkungan sekolah SD Negeri Sawojajar 02. Jadi ini sangat bagus sekali diseminasi yang akan disampaikan oleh Bu Nurul Fitro dan nantinya akan diterima oleh Bapak Ibu guru semua dan nantinya lagi akan diimplementasikan ke siswa atau ke sekolah. Jadi ini sangat berkaitan sekali, berhubungan satu dengan yang lainnya. Manakala kegiatan diseminasi ini pastinya akan berpengaruh terhadap nanti SD Negeri Sawojajar 02 ke depannya. Jadi harapannya setelah kegiatan diseminasi ini akan lebih berefek bagus. Karena saja judulnya budaya positif, jadi efeknya harapannya positif untuk sekolah, baik semua yang ada di elemen atau yang ada di lingkungan sekolah. Jadi sangat berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada diseminasi budaya positif SD Negeri Sawojajar 02 yang akan disampaikan oleh Bu Nurul Fitro. Saya ucapkan selamat kepada Bu Nurul Fitro Rizkyati SPD yang hari ini akan melaksanakan kegiatan diseminasi. Semoga ilmunya nanti bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Nurul Fitro Rizkyati SPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Zainal Mutakin MPD selaku Kepala SDN Sawojajar 02. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta tenaga pendidik SDN Sawojajar 02. Alhamdulillah hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita bisa kita diberi kesehatan, diberi hidayah dan nikmatnya sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita selaku seorang pendidik untuk mendidik anak-anak murid kita dengan baik agar setelah mereka menjadi peserta didik yang berbudi pekerti yang luhur. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang serba modern ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak akan memaparkan diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri Sawojajar 02. Namun sebelumnya Bapak Ibu, sebelumnya kita lakukan senyum selama 30 detik dulu ya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu untuk merapat ke depan yang di belakang biar
lebih enak ya. Ya, melangkah ke depan lagi. Bu Siti dan Bu Ar, silakan Bu Siti maju ke depan lagi ya. Biar nanti terlihat di layar video. Ya. Untuk melakukan senyum selama 30 detik, kita dimohon untuk berdiri sejenak. Ya. Untuk berdiri sejenak, saling berhadapan ya, Bapak Ibu silakan saling berhadapan, saling berpasangan dan lakukan ya senyum. Ya. Silakan berhadapan. Pak Ibu sama Pak Jena silakan berhadapan. Ya. Silakan lakukan senyum. Senyum kepada teman ya yang sedang berhadapan selama 30 detik. Ya, silakan senyum Bapak Ibu. Ya, mungkin di awal kita akan melakukan senyum dengan terpaksa ya awalnya. Lalu lambat laun kita akan dengan mudahnya tersenyum kepada teman-teman kita ya, guru kita dengan senyum yang sumringnya. Ya, sudah senyum sumringnya untuk Bapak Ibu. Sudah. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, baik. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita buat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu. Kesepakatan forum diseminasi guru penggerak. Ada pertanyaan, saya beri kalimat pemantiknya ya. Yang pertama yaitu menghargai siapapun ya. Menghargai siapapun maksudnya dalam arti peserta kegiatan ini kita hargai siapapun ya. Setuju Bapak Ibu? Ya. Kemudian menjadi pendengar yang baik ya. Menjadi pendengar yang baik bagi yang lain. Apa ada lagi kesepakatan yang perlu untuk ditambahkan Bapak Ibu? Ya, ini hanya ada dua. Ya, hadir semuanya. Apa lagi? Hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya dalam arti pada kegiatan ini ya Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Ada. Apa? Riang gembira. Ya, mengikuti forum dengan riang gembira ya. Terima kasih kesepakatannya tadi ada tambahan mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan mengikuti kegiatan dengan riang gembira. Apa ada lagi atau cukup kesepakatannya? Iya, tidak bermain HP. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu kesepakatan kita hari ini ya untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui ya, apa sih ya budaya positif itu apa? Ya, judulnya ya, judul dari kegiatan ini adalah budaya positif. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang definisi budaya positif? Kebiasaan yang baik, ya. Apa lagi? Budaya positif, positif itu berarti ya yang baik ya. Apa Pak? Yang baik-baik. Iya, yang baik-baik, betul sekali ya. Budaya positif, budaya yang baik-baik ya. Baik. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah ya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti ya, diantaranya yaitu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, serta kegiatan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, nah yang pertama adalah disiplin positif tadi seperti yang dipaparkan oleh Pak Ibi Amin. Disiplin positif itu yang baik-baik ya. Segala sesuatu yang baik ya Bapak ya. Apa ada lagi definisi dari disiplin positif yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki tentang definisi tersebut? Ya, baik.
Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi disiplin positif tersebut adalah penerapan bagaimana cara penerapan kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, ya, cara menumbuhkan kesadaran dalam diri mereka tentang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu lebih ke arah ke disiplin diri, ya, seperti yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan kita. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Ya, disiplin positif, ya, itu merupakan disiplin diri yang keluar dari dalam diri, ya, yang tumbuh karena motivasi internal mereka, ya, yang berasal dari dalam diri mereka, bukan dari atas dasar paksaan ataupun atas dasar hukuman dari orang lain. Baik Bapak Ibu, untuk disiplin positif itu kan harus berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu ketahui? Nilai-nilai kebajikan itu apa? Ya, nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik, ya, nilai-nilai yang berdasarkan tindakan yang baik, ya, seperti, nah, kita sudah ketahui tentang profil pelajar Pancasila, ya, nilai kebajikan tersebut banyak sekali, misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian berdoa sebelum sebelum kegiatan seperti itu, ya. Kemudian menjaga kesehatan, menjaga kebersihan itu adalah contoh salah satu dari nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan karena saking banyaknya nilai kebajikan, ya, kita bisa ambil dari 6 karakter profil pelajar Pancasila, ya, di mana ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berakhlak mulia, kemudian mandiri, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Keenam ini sudah merupakan perwakilan, ya, dari banyaknya nilai kebajikan, ya, secara universal. Nah, Bapak Ibu, pada diri kita terdapat yang namanya motivasi perilaku, ya, motivasi perilaku manusia, di mana segala tindakan kita sejatinya itu karena termotivasi atau mendapat dukungan, ya, dari pihak lain, Namun apa saja motivasi perilaku manusia yang mendasari perilaku kita, ya. Jadi motivasi perilaku pada manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau dukungan. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk poin yang pertama, ya, kita berperilaku, ya, kita sebagai manusia berperilaku atas dasar motivasi, ya, atas dasar motivasi, entah itu motivasi bentuk dari orang lain ataupun dari dalam diri kita sendiri. Nah, untuk motivasi yang pertama, misalnya kita berangkat pagi, ya, itu motivasinya untuk apa? Apakah karena untuk menghindari ketidaknyamanan karena kita ditegur sama pimpinan kita misalnya, ya, atau kita berangkat pagi karena motivasinya adalah agar kita tidak mendapatkan hukuman, ya, atau agar kita bisa tidur lebih dengan tepat waktu misalnya, ya. Kemudian atau kita berangkat pagi itu karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari kepala sekolah misalnya, ya, itu juga mempengaruhi motivasi perilaku kita sebagai manusia. Atau
dengan berangkat ke sekolah tepat waktu misalnya. Ya, dengan begitu anak didik kita bisa mencontoh diri kita yang tepat waktu dalam berangkat bekerja. Ya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku ini, yang pertama, yang kedua, dan kedua ini adalah motivasi yang berasal dari luar diri manusia, atau motivasi tersebut disebut dengan motivasi eksternal. Nah, pada poin yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, atau menghargai diri mereka sendiri, itu adalah motivasi internal. Dan motivasi inilah yang kita harapkan ada pada diri peserta didik, ya, yang ada pada diri murid-murid kita, agar mereka setiap kali berperilaku muncul dari dalam diri mereka sendiri, ya, bukan dari eksternal, ya, atau dari orang lain, apalagi dari paksaan ataupun hukuman. Oke, baik, lanjut Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau kelas. Ya, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang keyakinan sekolah atau kelas? Keyakinan itu berarti sesuatu yang kita yakini, ya, sesuatu yang kita yakini. Baik, kita ke definisinya. Keyakinan sekolah atau kelas, di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan wali murid. Jadi kita membuat kesepakatan pada awal pembelajaran, ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini bisa kita buat yaitu pada awal semester, ya. Dari awal semester kita buat keyakinan kelas bersama dengan siswa kita, ya, bersama dengan melibatkan siswa, ya, di mana keyakinan tersebut itu dibentuk, ya, dibuat dari atas dasar keyakinan yang dimiliki oleh siswa, ya. Seperti apa keyakinan atau kesepakatan yang akan dibentuk di kelas tersebut, ya. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat, yang mudah dilakukan oleh siswa. Nah, agar keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut mudah dilakukan oleh siswa, maka keyakinan yang dibentuk itu diambil dari pendapat siswa. Keyakinan apa yang akan kita ambil untuk menjadi kesepakatan kelas. Nah, ini salah satu contoh, ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah saya bentuk, ya. Dari awal semester saya membentuknya bersama dengan siswa. Jadi untuk langkah membuat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu melibatkan siswa, ya. Kemudian kita bisa mengawalinya dengan membagikan siswa kertas, ya, atau sticky note, ya, atau post-it kepada siswa. Kemudian siswa untuk menuliskan kita menginginkan apa sih kelas ini, kita menginginkan seperti apa. Apakah ingin pembelajarannya itu berjalan dengan tertib, aman, ya, tanpa adanya anak yang bertengkar atau anak yang berkelahi, gitu. Kita kan harus membuat keyakinan bersama dengan siswa kita. Contohnya, misalnya kita pastinya tidak akan merasa nyaman, ya, jika kelas kita itu penuh dengan sampah. Maka kita buat keyakinan kelas, yaitu dengan membuang sampah di tong sampah atau di tempat sampah. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas sendiri
jangan makan di kelas. Makanan di kelas. Betul ya. Jadi tidak ada kata jangan atau tidak ya. Diubah ke positif, diubah ke kalimat positif ya. Tadi jangan makan di kelas, diubah ke kalimat positif seperti apa tadi Pak Edi? Ya, makanlah di luar kelas. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk pembuatan keyakinan kelas ya. Yang pertama, langkah pertama yaitu kita mengumpulkan siswa, kemudian meminta siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan apa yang mereka inginkan untuk sekolah, untuk kelas kita yang lebih aman, yang lebih tertib. Nah, kemudian baik Bapak Ibu, kita break sejenak dengan next speaking ya. Kita berdiri sejenak lagi, dimohon untuk berdiri sejenak Bapak Ibu. Ya, kita dulu sejenak. Nanti kita ikuti ya, apa saya ya, perkataan saya. Tapi ya, Bapak Ibu kembalikan ya, menggunakan saya melakukan perintahnya nanti adalah melakukan kebalikannya. Kalau panjang biasanya Bapak Ibu akan bagaimana? Panjang kalau gini kan ya, iya. Kalau pendek otomatis, iya. Tapi di sini permainannya adalah saat saya bilang panjang, maka kebalikannya ya, pendek ya. Saat saya bilang pendek, maka tangan Bapak Ibu, iya panjang. Nanti ikuti perintah ya, Bapak Ibu siap? Ya baik, ikuti perintahnya. Panjang, pendek, panjang, panjang, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek, 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 panjang. Panjang, pendek, 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 panjang. Panjang, pendek, pendek, panjang. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Ya, baik kita lanjutkan materinya Bapak Ibu. Setelah kita mengetahui motivasi perilaku manusia, ya, kemudian kita ke kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia apa sih sekiranya yang Bapak Ibu butuhkan dalam hidup ini? Apa yang Bapak Ibu butuhkan? Apakah Bapak Ibu butuh yang namanya kira-kira apa Pak Ibu? Butuh uang, Pak Ibu butuh uang. Ya, apalagi selain uang yang dibutuhkan oleh manusia itu apa? Makanan. Ya, apa tuh saja? Ya. Ya, selain makanan, apalagi kita butuh apa? Apakah kita butuh kasih sayang? Perhatian, ya, kita butuh kasih sayang. Ya, kita butuh kasih sayang. Ya, butuh sekali. Ya, kita butuh kasih sayang dan perhatian tentunya ya Bapak Ibu. Baik, nah ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan sejarah, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi begini, contoh realnya begini. Ketika ada anak yang misalnya ya, ada anak yang meminta anak yang merusak mainannya temannya, ya. Temannya membawa mainan yang bagus yang tidak dia miliki. Misalnya anak yang merusak itu namanya Tanu misalnya ya, namanya Tanu merusak mainannya miliknya Lintang. Nah, Lintang membawa permainan yang bagus ke dalam kelas, ke sekolah. Kemudian membawa dan permainan ya tepak yang bagus
iri, ya rasa menginginkan milik orang lain ya, atau mempunyai rasa penasaran. Nah, kebutuhan dasar apa yang kamu belum dapatkan? Nah, salah satunya itu ya, salah satu dari akar masalah dari sikap atau tindakan siswa yang bertentangan dengan yang negatif itu adalah karena kurangnya salah satu dari kebutuhan dasar siswa tersebut. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama ada bertahan hidup. Ya, dengan makan tadi ya Pak Idi ya, para makan. Makan itu adalah kebutuhan dasar ya untuk bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh studi kasus ya. Studi kasusnya yang pertama yaitu Ibu Zulaiha, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy sering meminta bekal makan siang. Ya, bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti yang dialami oleh Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Ya. Nah, jadi gini, ada studi kasus seperti ini, studi kasusnya ya. Jadi ada anak yang namanya Tommy, dia itu sering sekali meminta bekal makanan teman-temannya. Nah, teman-temannya itu melaporkan kepada guru ya bahwa Tommy itu sering sekali meminta bekalnya ya. Itu tidak dilakukan satu dua kali, tapi hampir setiap hari dilakukan oleh Tommy, sehingga kelakuannya dilaporkan kepada guru BK-nya. Nah, kira-kira jika Bapak Ibu menjadi Ibu Zulaiha, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Terima kasih. Ini pendapat saya ya, saya pribadi. Karena mungkin yang tadi jadi masalah itu Tommy ya, namanya Tommy. Kalau saya sebagai Ibu Zulaiha dari kelas 5, yang pertama saya akan memanggil Tommy. Saya akan minta keterangan kenapa sering melakukan hal negatif seperti itu. Di situ saya akan gali yang pertama penyebab dari kenakalnya si Tommy tersebut. Nanti setelah dapat petunjuk, nanti saya akan kasih dia nasihat seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Idi. Ada lagi tanggapannya yang ingin memberikan tanggapan ya, apabila jika Anda sebagai Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Ada lagi Bapak Ibu? Ya, baik. Ya, baik, terima kasih Pak Idi. Nah, jadi Pak Idi tadi akan akan mengundang ya yang namanya Tommy, memanggil Tommy, kemudian menanyakan kenapa Tommy berbuat seperti itu. Kemudian jika sudah mengetahui jawabannya, Tommy akan diberikan nasihat. Seperti itu ya Bapak ya. Ya, baik. Nah, jadi apa yang dilakukan Tommy ini kembali lagi kepada kebutuhan dasar manusia ya. Yang dilakukan Tommy tersebut itu karena Tommy ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh Tommy tersebut ya. Nah, alasan yang pertama dari studi kasus tadi adalah ya, jika alasan yang pertama adalah karena Tommy itu lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang Tommy yang sedang ingin Tommy penuhi adalah bertahan hidup.
dasar yang ingin Tommy usahakan itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup, yaitu dengan cara meminta bekal dari teman-temannya seperti itu. Nah, jika alasannya adalah karena Tommy merasa senang jika temannya memperhatikannya, ya. Karena jika Tommy berbuat seperti itu setiap hari, kan otomatis teman-temannya itu akan marah, ya, akan marah, kemudian melaporkan kepada guru. Bu, Pak, itu Tommy minta bekal saya terus, gitu kan? Nah, itu kan juga merupakan suatu bentuk perhatian, ya, perhatian kepada Tommy. Nah, dari situlah Tommy merasa senang karena ia merasa diperhatikan oleh teman dan gurunya. Nah, kebutuhan dasar yang sedang dialami Tommy jika alasannya seperti itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, namun jika alasannya adalah karena temannya menjadi takut, ya, dengan kita sering mengganggu teman, ya, otomatis teman akan merasa takut kalau ada Tommy nanti takut diganggu, gitu kan? Nah, kalau alasannya adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, ya, karena takut dengan Tommy, maka bekalnya akan diberikan kepada Tommy meskipun hal tersebut adalah tidak kita inginkan, ya. Maka kebutuhan dasar yang Tommy ingin penuhi adalah kekuasaan. Karena dengan menjadikan teman-temannya takut itu ia merasa kuat, ya, merasa aku ini berkuasa, berarti seperti itu. Nah, alasan yang selanjutnya, jika alasannya adalah dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, misalnya bekalnya mikroket terus, ya, atau bekalnya nasi ayam atau nasi tempe terus setiap hari, atau pastinya dia akan merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya tersebut. Nah, untuk mengurangi rasa bosannya, Tommy meminta bekal kepada temannya yang bervariasi saat membawa bekal ke sekolah. Kebutuhan dasar yang Tommy inginkan tersebut yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan kebebasan, ya, karena merasa bosan sehingga Tommy meminta bekal kepada teman yang lain yang bekalnya berbeda dengan bekal yang ia bawa. Namun jika alasannya adalah karena Tommy melakukannya karena ia iseng saja dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal saat makanannya diambil, ya, maka berarti Tommy sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu akan kesenangan, ya. Dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya di sekolah karena dia tidak terpenuhi kebutuhan kesenangannya di rumah, ya. Jadi dia memenuhinya yaitu dengan cara menjahili teman-temannya, ya. Dengan menjahili teman-temannya, dia akan merasa menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang merasa takut atau merasa kadang marah dengan kelakuan Tommy tersebut. Nah, kebutuhan dasar yang ingin Tommy wujudkan atau inginkan adalah kebutuhan kesenangan. Nah, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi yang harus dimiliki, yang harus dilakukan oleh seorang guru, ya. Posisi kontrol restitusi itu ada 5, ya, namun hanya ada 1 yang sebaiknya dilakukan atau dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum. Nah, posisi kontrol restitusi guru sebagai penghukum di sini adalah ketika ada permasalahan
kemudian guru tersebut itu dengan seringnya menunjuk kepada siswa yang bermasalah tersebut, atau dengan ancaman, awas kalau kamu berangkat telat lagi, atau awas kalau kamu tidak mengerjakan tugas lagi, seperti itu. Itu contoh dari guru sebagai penghukum. Nah, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya guru tersebut akan bertindak seperti ini. Jika menghadapi siswa yang bermasalah, ya, melakukan kesalahan, guru tersebut akan bilang seperti ini, dengan ekspresi yang memelas, ya, dengan tutur kata yang direndahkan seperti itu. Kok kamu gitu sih? Jangan seperti itu lagi ya, demi ibu atau demi pak guru, ya, jangan ulangi lagi. Kamu gak sayang sama ibu dan bapak kamu di rumah. Itu adalah contoh, ya, contoh posisi kontrol yang dilakukan guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, dengan perkataan seperti itu, siswa yang melakukan kesalahan tersebut akan merasa bersalah dalam dirinya. Oh iya ya, aku tadi melakukan kesalahan seperti itu, akan berdampak kepada ibu saya, kepada guru saya. Ya, jadi siswa tersebut merasa dirinya membuat kesalahan, merasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, ketika ada suatu siswa yang melakukan tindakan yang salah, guru tersebut, guru yang bertindak sebagai teman itu biasanya akan memposisikan dirinya itu sebagai temannya, teman siswanya tersebut. Ya, dengan misalnya berkata seperti ini, jangan lakukan itu lagi ya. Nanti kamu jangan melakukan seperti itu lagi besok ya. Atau misalnya ada yang merusak taman atau mengotori kelas misalnya, guru itu akan jangan melakukan itu ya, nanti bu guru bantu ya, nanti tapi besok pagi jangan. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian selanjutnya guru sebagai pemantau. Nah, di sini guru tersebut akan bertindak seperti pemantau, ya, akan menanyakan, kamu tahu tidak aturannya di sekolah ini? Kamu tahu tidak aturan di kelas ini? Akan menanyakan hal seperti itu, ya, soalnya dia, guru tersebut adalah pemantau siswanya. Kemudian yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang terbaik yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu sebagai manajer, di mana guru tersebut memposisikan diri bukan sebagai teman, ya, di antara sebagai teman dan sebagai pemantau, ya. Nah, guru tersebut yang melakukan posisi kontrol sebagai manajer biasanya akan melakukannya dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, seperti pertama melakukan validasi tindakan, ya, validasi tindakan, kemudian melakukan ketiga langkah-langkah segitiga restitusi tersebut. Nah, ini 5 posisi kontrol, bagian 5 posisi kontrol, ya. Di sini ada contoh perkataan atau tindakan yang dilakukan oleh Bapak guru, ya. Sebagai penghukum, guru akan berbuat menghardik dengan menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau dengan menyindir. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan itu, ya, dengan kata yang membuat siswa tersebut merasa bersalah. Ini kemudian ada yang sebagai teman, ya, nanti saya share ini ke Bapak Ibu agar bisa dipelajari, ya, tentang bagian 5 posisi kontrol. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ya. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu
jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, namanya segitiga. Kalau segitiga itu kan menyambung ya, dari satu titik ke titik yang lainnya itu akan menyambung. Nah, apa saja tindakan atau tahapan dalam segitiga restitusi? Ini ada yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada saat menstabilkan identitas, Bapak Ibu melakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Pada tahap ini, ya, berbuat salah, Bapak Ibu akan mengatakan berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar ataupun yang salah, ya, namun lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, biasanya pada saat tahap menstabilkan identitas, Bapak Ibu itu akan mengucapkan berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar, ya. Namun nanti dibagi dengan perkataan apa itu, ya. Nah, kemudian langkah yang kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Pada validasi tindakan yang salah, ya, guru akan mengucapkan seperti ini. Kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukannya atau apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, ya, yang baru, misalnya sikap yang positif, ya. Langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Pada menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, pada keyakinan kelas biasanya Bapak Ibu akan mengatakan seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, jadi contoh dari segitiga restitusinya seperti ini Bapak Ibu. Misal ada seorang anak ya, seorang anak yang tidak yang sedang bertengkar misalnya ya. Di sini sedang ujian, sedang dilakukan ulangan ya. Kemudian ada si A, anak laki-laki ya, yang sering sekali mencontek ya, yang sering sekali mencontek hasil ulangan temannya, misalnya lintang ya. Kemudian yang suka mencontek itu misalnya namanya Andi ya. Si Andi suka sekali mencontek hasil ulangan dari teman yang pintar di kelas ya. Nah, kemudian suatu saat si Lintang tahu kalau hasil ulangannya dicontek oleh Andi. Kemudian Lintang itu marah kepada Andi ya. Marah, kemudian akhirnya terjadi keributan, pertengkaran, dan dengan tidak sengaja si Lintang itu menggebrak meja misalnya ya, menggebrak meja. Nah, dari situlah guru menengahi keduanya ya dengan menanyakan karena pada saat tersebut guru mengetahui mengambil langkah yang pertama mengundang Lintang terlebih dahulu ya, karena yang tadi menggebrak meja adalah Lintang ya, meskipun awalnya itu dari Andi. Nanti diambil dilakukan tindakan ya segitiga restitusi baik dari pihak Lintang maupun dari pihak Andi.
Nah, kalau dari pihak kita tanyakan untuk melakukan segitiga restitusinya, yang pertama yaitu melakukan menstabilkan identitas dengan menanyakan tadi Bu Guru lihat kamu mengebrak meja ya, bertengkar dengan Andi seperti itu ya, itu menstabilkan identitas. Nanti si Nina akan menjawab, iya Bu, saya mengebrak meja karena saya marah sama Andi telah mencontek hasil ulangan saya. Dan itu kan menstabilkan identitas ya, menetapkan identitas apa kesalahan apa yang dilakukan. Nah kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah ya. Validasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi tindakan yang salah yaitu dengan menanyakan kepada siswa tersebut, kamu kamu punya alasan ya? Pasti kamu punya alasan ya melakukan tindakan seperti itu. Nanti siswa pasti akan menjawab, iya Bu, karena saya marah. Ulangannya dicontek oleh Andi, pastilah saya marah gitu kan. Nah di situ seorang guru akan memberikan respon yang baik. Wajarlah kalau kamu marah karena hasil ulangannya dicontek seperti itu misalnya ya. Memberikan pemahaman kalau tindakannya itu iya benar. Apa yang akan dilakukan guru juga akan seperti itu, tapi di situ nanti diberi penguatan. Wah, ibu menghargai tindakan kamu. Untuknya kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk ya. Dengan tindakan mengebrak meja itu kan hal yang buruk sebenarnya, cuma ada tindakan lain yang lebih buruk sebenarnya ya, seperti memukul temannya seperti itu. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Bahwa tindakan mengebrak meja itu salah, namun ada tindakan yang lebih salah dan tidak harus, untungnya tidak dilakukan oleh siswa tersebut. Nah kemudian setelah mengolah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan ya. Setelah memvalidasi, menanyakan kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan yang kita miliki, keyakinan kelas yang kita buat. Kita tanyakan, kalau tidak sesuai, siswa akan mengatakan tidak ya. Nah disitulah nanti kita memberikan penguatan bahwa tindakan tersebut memang salah ya, dan tidak sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati, sehingga untuk menyelesaikannya yaitu dengan apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah itu seorang manajer, guru sebagai manajer akan berbuat seperti itu. Nah di situ nanti siswa akan mencari solusi sendiri ya, bukan gurunya yang memberikan solusi, tapi guru menuntun agar siswa itu mempunyai solusi dan mempertanggungjawabkan atas tindakan yang dia lakukan. Nah itulah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Ini ada contoh ya, salah satu contoh dari segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap kasus ya. Kasus tadi yang seperti saya ceritakan ya, yaitu kasus Wafika yang mengebrak meja karena hasil ulangannya dicontek oleh Andi ya. Menanyakan keyakinan kelas ya. Jadi Bapak Ibu ya, inti dari kita melakukan segitiga restitusi
restitusi adalah ingin mewujudkan ingin menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa bahwa tindakan yang ia perbuat adalah tindakan yang salah tanpa kita menjudge tanpa kita menghakimi bahwa tindakan kamu itu salah tanpa kita melakukan perbuatan seperti itu, tapi dengan kesadaran diri siswa tersebut bahwa tindakan yang ia lakukan itu salah jadi kita menyadarkan diri siswa bahwa tindakan itu salah. Kemudian jika siswa sudah sadar akan dirinya yang telah berbuat salah, maka siswa tersebut diharapkan siswa tersebut mencari solusi atas permasalahannya, atas tindakannya, mencari solusi kemudian mempertanggungjawabkan tindakannya. Disitulah keyakinan segitiga restitusi yang ingin dilakukan dengan harapan yaitu siswa dapat mengakui atau menyadari dengan sendirinya bahwa ia berbuat salah. Kemudian setelah menyadari, siswa tersebut mencari solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut, dan kemudian siswa tersebut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari dilakukannya segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang sudah kita pelajari, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri Sawah Jajar 2 telah selesai. Terima kasih atas waktunya yang telah Bapak Ibu sempatkan untuk mengikuti diseminasi ini, untuk mengikuti kegiatan ini. Demikian, semoga kegiatan ini dapat menginspirasi kita. Akhir kata, semoga kita tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Dari saya, mohon maaf apabila saya ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, acara demi acara kita sudah lalui bersama dengan lancar Kami sebagai acara minta maaf apabila perkataan saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf. Alhamdulillah, bila itu bukan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idi Amin, rekan sejawat dari Ibu Nurul Fitro Rizkiyati. Perasaan saya selama mengikuti diseminasi budaya positif sangat senang dan antusias, karena dengan kegiatan ini saya menjadi mengetahui tentang menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, seperti yang kemarin sudah guru sampaikan hari ini kita akan membuat keyakinan kelas Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah
tidak melanggar ya, tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Bisa? Bisa. Sekarang Bu Guru bagi kertasnya ya. Nanti kalian tulis di sini ya, ingin seperti apa. Ya, boleh keluarkan buku buat ini, buat alas ya, biar tidak sobek. Ya, ini dikeluarkan dulu ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidia Rayanti, siswa kelas 5. Saya sangat senang karena diajak untuk membuat keyakinan kelas 5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.